Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua. Pagi hari ini saya akan berangkat menuju salah satu kampus yang ada di Kabupaten Bogor, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirajul Falah yang terletak di Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Di sana saya akan bertemu dengan Bapak Dr. Edi untuk menanyakan mengenai manajemen sumber daya manusia di Sirajul Falah untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yanto, mahasiswa Institut Agama Islam Nasional Laroiba Bogor, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Alhamdulillah, di sini saya sudah sampai di Yayasan Sirajul Falah. Dan di sini juga kita bisa lihat sudah banyak para peserta didik yang sedang berolahraga ya. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirajul Falah Bogor pertama kali dibangun dan berdiri pada tahun 1 November tahun 2007 dengan Fakultas Pendidikan Islam. Dan tetapi tujuan kita di sini yaitu adalah mengobservasi di perguruan tinggi Sirajul Falah ini. Dan nanti kita akan bertemu dengan Dr. Edi, yang mana kita akan mengobservasi tentang sumber daya manusia di Institut Sirajul Falah. Oke, mari teman-teman langsung saja kita bertemu Dr. Edi. Sebelumnya sudah terkoneksi juga dengan beliau. Mari kita langsung jalan menuju ke sana. Muhammad Yanto dari Kampus Laroiba. Nah, ini saya mau presentasi. Ya, saya sudah bertemu dengan Pak Edi. Oh, ke atas. Oh, ya, baik. Oh, kalah. Baik. Terima kasih kalau kita selanjutnya langsung. Assalamualaikum. Pada hari ini saya bersama dengan Edi ya, Dr. Edi, Dr. Edi selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Akademik. Alhamdulillah kita bisa bertemu langsung. Tentunya terima kasih banyak Bapak Dokter sudah menyediakan waktu untuk kami. Di sini kami sedikit ingin wawancara Bapak Iya, tentang manajemen perguruan tinggi. Di sini saya ingin wawancara tentang sumber daya manusia. Enggak apa Bapak. Sebenarnya yang pertama mungkin Bapak ingin saya tanyakan mengenai rekrutmen dan seleksi. Iya. Bagaimana merekrut siswa terutama mahasiswa Iya. di kampus Sirajul Falah ini agar bisa Iya. Terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan rekrutmen ya mahasiswa. Itu memang setiap tahun kita membentuk kepanitiaan untuk penerimaan mahasiswa baru. Kepanitiaan mahasiswa baru ini itu berjalan sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur yang dikeluarkan oleh kampus Sirajul Falah. Nah, kemudian juga terkait lainnya daya tampung dan segala macamnya itu nanti diserahkan melalui kajian analisis oleh panitia yang dibentuk ini. Nah, kemudian selain itu juga rekrutmen kami ini dari terutama dari sekolah-sekolah yang dari sekitar ini itu juga terus-menerus kita lakukan melalui baik media sosial maupun melalui lembaga-lembaga yang bekerja sama ya. Lembaga-lembaga yang bekerja sama itu ada beberapa sekolah yang memang
kita melakukan MOU dan kerjasama, dan biasanya lembaga-lembaga sekolah yang kita kerjasama itu menjadi kontribusi yang baik untuk rekrutmen di Street Serojol Pala. Ya, mahasiswa sampai saat ini ada sekitar 800 mahasiswa. Dan sekitar 800 mahasiswa itu dari beragam semester ya, dari beragam semester. Karena memang sebagian besar mahasiswa yang ada di sini itu memiliki diikutsertakan dalam beasiswa. Beasiswa internal itu artinya kita subsidi silang, atau juga beasiswa bagi mereka yang sudah memiliki hafal Quran, kita apresiasi dengan bisa kuliah di sini. Kemudian juga ada beasiswa untuk aktivis ya, mereka yang sudah punya peran aktivitas di masyarakat, maupun pembiayaannya juga kita berikan dari yang lain, dan mereka jauh beda, lebih kurang ya dari tahun lain. Dan juga kita juga memberikan beasiswa kepada guru-guru ngaji gitu ya, yang mereka itu pada masanya itu belum memiliki akses pendidikan, dan kita coba angkat mereka. Kalau mereka memiliki kriteria yang sudah kita tentukan, yang akan mereka bisa berhak ya di sini. Di samping juga ada beasiswa KIP, JPTS ya, dan juga dulu itu ada Pancakarsa. Nah, Pancakarsa itu juga kita ada, dan memang beasiswa itu cukup membantu dan membuka akses pendidikan bagi mereka yang mungkin tidak memiliki kesempatan. Dan di sisi lain ini mereka bisa menggunakan fasilitas itu untuk bisa belajar di sini. Sebenarnya itu kan tentang rekrutmen mahasiswa. Kalau rekrutmen dosen dan staf itu kalau untuk rekrutmen dosen dan staf, memang setiap kegiatan yang kita ada di kampus itu harus mengacu kepada SOP, standar operasi prosedur, termasuk juga rekrutmen dosen. Ketika kita merekrutmen dosen, maka yang harus kita itu adalah rasio perbandingan antara dosen dan mahasiswa. Ketika rasio itu kurang, maka kita membuka rekrutmen dosen dengan kriteria-kriteria yang sudah kita buat. Ya, kalau misalkan di PAI, ya paling tidak kalau dosen tetap itu memiliki kriteria yang minoritas pendidikannya, misalkan S1-nya PAI, yang mau tidak mau S2-nya harus PAI, atau kalau S1-nya bukan PAI, paling S2-nya harus PAI, dan seperti itu. Rekrutmen bisa tergantung juga kebutuhan yang memang ada di kampus kita, dan standar ya, dan di akreditasi itu ada standarnya. Jadi kita memiliki standar itu, rasio mahasiswa berapa, dosen berapa, satu prodi minimal harus ada berapa doktornya, harus ada berapa magisternya. Dan memang sekarang ini dosen-dosen itu juga yang harus kita terima itu harus memiliki karya sebenarnya. Iya. Kalau pengembangan karir yang dilakukan di sini memang dilakukan lebih pada kesempatan ya. Artinya karir itu yang mereka yang sudah cukup lama, kemudian juga sudah karirnya ada di situ, secara otomatis juga mereka nanti akan ada penempatan sesuai dengan posisi. Karena proses jenjangnya karir ini kan melalui tahapan-tahapan. Di tahapan seleksi itu ya kadang-kadang bisa berjalan secara alamiah. Artinya contohnya begini, kita ini kan ada beberapa dosen yang memang meninggal dunia, otomatis kan untuk menjadi penggantinya agak susah. Mau tidak mau harus rekategorisasi. Namun kaitan dengan jenjang ini, kita mendorong kepada dosen terutama mereka mulai dari asisten ahli, kemudian pangkat-pangkat dosen yang dari asisten ahli, rektor 3C, rektor 3D, dan rektor kepala. Itu kampus itu memang selalu memberikan support ya kepada dosen-dosen tersebut, dan bahkan kadang-kadang berkaitan dengan kepangkatan dosen.
kampus yang memiliki kewenangan dalam pengertian siap untuk menanggulangi beban biaya untuk kenaikan ini. Jadi memang tiga kali di sini. Nah, kemudian untuk tenaga pendidikan ini kan tenaga pendidikan ini memang mereka lebih cenderung berputar pada hal-hal yang terkait dengan teknis ya. Nah, karena itu jenjang karir mereka juga sama, tapi mereka lebih cenderung mendapatkan apresiasi ya. Karena kalau kita lihat tenaga pendidikan yang ada di sini cenderung memang lebih agak lambat dibanding dengan perkembangan dosennya. Jadi lulusan-lulusan yang ada di internal kita ini juga sebenarnya rekrutmennya kita posisikan sama ya dengan orang yang dari tempat-tempat lain. Artinya kalau dia ketika menjadi staff atau di sini, paling tidak memenuhi kriteria yang kita buat. Nah, tetapi kalau memang untuk rekrutmen sebagai mahasiswa dalam satu yayasan ini, ya memang kita beri kemudahan, dan mungkin juga ada keringanan biaya kalau memang dia berasal dari yayasan ini. Nah, bahkan juga kita punya kebijakan kalau keluarga yayasan yang kuliah di sini itu biayanya juga berbeda. Kalau ada keluarga atau anak dari dosen itu juga ada aturan yang berbeda lagi. Kalau ada sekian, kalau dari yayasan keluarga sekian, nanti juga dari satu lembaga sekian gitu. Cuma mungkin saya tidak bisa berikan secara spesifik ya berapa itu ada kebijakan gitu. Jadi memang gini, dosen tetap dan dosen tidak tetap itu dalam kriteria penilaian perguruan tinggi itu ada standarnya, sudah ada di undang-undang. Nah, ketika dosen tetap kita sudah memadai, maka lebih berarti kita juga bisa menentukan dosen tidak tetap. Ini dosen ini bisa ada di beberapa tempat. Tapi memang kalau dosen tetap, artinya kelakuan kepada dosen tetap ini beda ya, dalam pengertian begini, mereka ya punya kewajiban hadir mau libur mau tidak, kampus itu harus datang ke kampus juga. Jadi dalam 4 hari itu mereka harus hadir ke kampus sesuai dengan aturan yang ada. Kalau apalagi mereka sudah sertifikasi, kalau mereka sudah sertifikasi maka beban mereka itu di kampus itu ya paling tidak sekitar 6 atau 8 jam mereka harus ada di kampus. Karena kalau mereka ada di kampus, mereka juga melayani mahasiswa. Nanti kita jangan sampai di sini tuh ada layanan yang terganggu karena ketidakadilan dosen. Jadi karena itu kita dosen tetap, dosen tidak tetap memang masih tetap sesuai dengan kebijakannya. Oke. Terima kasih banyak atas jawabannya yang Ya. Terima kasih ya, sama-sama. Alhamdulillah teman-teman, tadi kita sudah ketemu dengan Bapak Dr. Edi dan sudah wawancara beliau tentang pendidikan sumber daya di STIT Sirojul Falah ini. Alhamdulillah beliau sangat welcome sekali dan juga tentunya banyak ilmu baru yang didapat dari wawancara tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga konten ini bisa bermanfaat. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.